Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti bunyi kata saku adat, pasal labua di batampua, lancar kaji di baulang. Kalau bermulai dari awal, kalau berbilang dari aso. Didulang sedulang lai pendulang ameh timbago. Diulang seulang lai menggali sejarah adat Luak Nantigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para dunsana semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini saya akan membacakan yaitu zaman logam dan zaman perunggu. Zaman logam hampir bersamaan dengan zaman perunggu di Indonesia. Diperkirakan oleh para ahli yaitu beberapa abad sebelum tahun Masehi. Di Pulau Pacu, zaman logam dan zaman perunggu diperkirakan lebih kurang 300 sebelum Masehi. Di Asia atau Asia Tenggara, zaman logam diperkirakan oleh para ahli lebih kurang 3.000 sampai dengan 2.000 sebelum Masehi. Di negeri Cina yang luaknya dinamakan Dongson, kebudayaan logam di Cina itu disebut juga kebudayaan Dongson. Ada juga pendapat lain. Kebudayaan Dongson itu berada di Vietnam, yang luaknya juga bernama Dongson. Bisa jadi kedua pendapat itu benar. Hal itu disebabkan karena pada tahun 3000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi, negeri Cina lah yang sudah ada. Dan Vietnam daratannya menjadi satu dengan negeri Cina. Negeri Vietnam pada zaman itu lebih kurang 3000 sampai 2000 sebelum Masehi mungkin belum ada. Sesudah ada dan berdiri negara Vietnam, para ahli ada yang menyebutnya kebudayaan itu berada di Vietnam. Dan sesudah ada pembagian nama wilayah, yaitu Asia dan Asia Tenggara, maka negeri Cina kebetulan masuk Asia dan negeri Vietnam masuk Asia Tenggara. Zaman logam di Dongson ini kalau kita hubungkan dengan zaman logam atau perunggu di Luak Nantigo, tentu jarak waktunya sangat jauh sekali. Sedangkan di Luak Nantigo, zaman logam dan zaman perunggu ini tidak begitu lama. Kemudian berganti dengan zaman besi, yaitu logam yang lebih keras lagi. Zaman besi ini di Luak Nantigo dibuktikan dengan senjata karih balung kuat yang dipakai oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Rasa Batang pada waktu menikam sebuah batu. Juga dibuktikan dengan senjata tungkik bosi Jinawi Alwi yang dipakai oleh Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan untuk menghantak sebuah batu yang lain. Kedua kejadian itu bertempat di Limo Kaum, Luak Nantuo. Kedua kejadian itu kemudian dinamakan peristiwa sejarah Batu Batikam. Antara Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Rasa Batang dengan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Kejadian itu terjadi lebih kurang pada 1,5 abad sebelum tahun Masehi. Walaupun kedua orang itu mempergunakan besi sebagai senjata untuk menikam dan menghantak batu, tentu ditambah dengan ilmu batin yang mereka yakini. Sebab orang-orang di zaman dahulu sangat percaya dan meyakini ilmu batin atau ilmu dalam.
Untuk membuktikan kedua buah batu itu bisa dilakukan penelitian dan pengujian dengan dua cara. Pertama, pembuktian memakai logika akal, yaitu dibuktikan dengan cara meneliti batu-batu itu di laboratorium oleh para ahli di bidangnya. Tahun berapa kedua buah batu itu ditikam dan dihantam dengan senjata yang terbuat dari besi, berupa kori dan tungkek tersebut. Yang kedua, pembuktian memakai logika raso jopareso atau rasa dan periksa, yaitu dirasakan dalam hati dengan perasaan, kemudian dibawa ke atas dipikirkan dengan otak di kepala. Dalam kata pusako adat berbunyi, raso jopareso, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Pembuktian memakai logika raso jopareso terdapat dalam riwayat perjalanan sejarah rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat yang sudah menjadi kata pusako adat di Luak Nantigo. Sampai sekarang kedua buah batu itu masih ada di Luak Limokaum, Luak Nantuo. Batu yang ditikam dengan karih berlungkuat tertegak di dekat jalan antara Batu Sangkar dengan Simabua. Batu sebuah lagi yang dihantam dengan senjata tungkek besi Jinawi Alwi terletak di dalam sebuah rumah di seberang jalan itu. Begitu juga dengan pembuatan senjata-senjata itu. Karih pusako dan tungkek pusako adat itu. Di dalam tungkek pusaka adat itu ada sebilah senjata yang terbuat dari besi yang sangat keras dan tajam. Kedua buah senjata itu kemungkinan besar dibawa oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan orang serombongannya dari negeri asalnya di Tanah Besar. Dengan pertimbangan, Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan orang serombongannya tentu sudah mempersiapkan senjata-senjata untuk menjaga dirinya kalau terjadi aral melintang di dalam perjalanannya menuju ke Luak Nantigo, dan senjata-senjata itu diturunkan kepada anak-anaknya, dan hal itu terbukti pada waktu Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan serta si Kalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego ditegakkan sebagai Datuk. Andainya atau ibunya Putih Indo Jalito mewariskan senjata-senjata itu kepada ketiga orang datuk itu atau anak-anaknya. Si Pait Lida, salah seorang dari orang rombongannya adalah orang pandai besi yang ahli dalam bidang membuat alat perkakas senjata dan alat perkakas pertanian serta alat perkakas pertukangan. Biasanya, suatu bangsa di dunia ini kebiasaannya menurunkan ilmu kepandaian dan keahliannya kepada kaumnya dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Begitulah seterusnya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang ilmu batin. Dan generasi berikutnya, apabila menemukan suatu ilmu yang baru, yang lebih baik dari ilmu sebelumnya, akan diturunkan pula kepada keturunannya atau generasinya berikutnya dan tidak melupakan ilmu-ilmu generasi sebelumnya. Begitulah seterusnya dari zaman ke zaman di dunia ini. Dengan memakai teori seperti itu, maka tidaklah mengherankan kalau di Luak Nantigo pada waktu 1,5 abad sebelum tahun Masehi, para datuk dan para penduduk sudah mengenal dengan logam, perunggu dan besi untuk alat senjata dan alat pertanian serta alat pertukangan, dan begitu juga dengan alat-alat perhiasan
sebab Raja Sri Maharaja Diraja beserta dengan orang serombongannya yang membawa kebudayaan tentu teknologi tinggi ke luar Nantigo pada zaman itu. Orang-orang di zaman logam itu adalah keturunan turun-temurun dari generasi orang-orang di zaman batu besar. Karena orang-orang itu sudah mengenal logam, dinamakan orang zaman logam, dengan ditemukan barang-barang dari logam. Kemudian diteliti oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Begitu juga zaman perunggu. Perunggu adalah campuran tembaga dengan timah putih. Kemudian barang-barang terbuat dari besi, barang-barang terbuat dari perunggu ini ditemukan dan diteliti tahun pembuatannya. Begitu juga dengan zaman besi dan zaman emas dan lain-lain. Barang-barang yang masih ada yang terdapat di dalam tanah kemudian digali dan diteliti. Dari hasil penelitian itu diambil suatu kesimpulan tahun atau abad keberapa barang-barang itu dibuat dan dipergunakan oleh para penduduk di luar itu. Orang-orang di zaman logam dan zaman perunggu maupun zaman besi itu yang membuat alat-alat perkakas dari bahan-bahan logam, perunggu, dan besi itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dalam suatu luar atau daerah, kebiasaan para penduduk di zaman dahulu adalah menggali-gali tanah untuk menguburkan sesuatu, baik menguburkan orang yang sudah meninggal dunia maupun untuk menyimpan barang-barangnya atau untuk menanam sesuatu. Di antara para penduduk itu tentu ada orang yang mempunyai pemikiran lebih, yang menemukan bahan logam atau bahan yang lainnya dan mengolahnya menjadi alat perkakas. Kemudian penemuan itu dikembangkan dan ditingkatkan. Kemungkinan kedua, orang-orang para pendatang yang sudah mengenal logam dan bahan yang lainnya di negeri asalnya, kemudian mengembangkan di negeri yang didatanginya. Kemungkinan ketiga, para penduduk asli yang mempunyai pemikiran lebih itu bekerja sama dengan para pendatang yang juga mempunyai pemikiran yang lebih, menemukan bahan logam dan bahan yang lainnya. Kemudian mereka olah menjadi alat-alat perkakas. Di Pulau Pacu, generasi di zaman logam, zaman perunggu, dan zaman besi itu disebut dengan bangsa Melayu Muda. Itulah mengenai zaman logam dan zaman perunggu. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.